Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arifah Nur Fadila dengan NIM A11 2019 12160. Di sini saya akan menampilkan hasil pekerjaan asesmen saya. Dan ini untuk soalnya. Kemudian pekerjaan saya dimulai dari nomor satu yaitu mengumpulkan data. Ini di sini terdapat 9 tahap yang saya lakukan. Yang pertama, mengumpulkan data dengan mengunduh dataset kanker payudara pada UCI dataset atau situs UCI tersebut. Kemudian yang kedua itu menelaah data, di mana yang saya lakukan pertama kali ada melakukan load library seperti Pandas, NumPy, kemudian Random Splits, Research CV, Accuracy Score, Precision Score, Recall Score, Confusion Matrix, kemudian pipeline, lalu Decision Tree Classifier untuk pemodelannya, PLT, Matplotlib, Seaborn, Missing No, Standard Scalar, dan PCA. Kemudian yang saya lakukan selanjutnya adalah meload dataset tersebut, di mana saya sini membaca dataset dengan mengambil langsung dari situs UCI tersebut. Kemudian saya tampilkan untuk data 5 teratas dan terbawah. Nah, karena header atau nama atribut belum diberikan, saya berikan nama sesuai dengan informasi dari pada dataset tersebut, sesuai yang ada dalam situs UCI. Nah, setelah diberikan nama atribut, maka akan tampil seperti berikut. Saya tampilkan kembali, lalu melihat informasi untuk mengetahui data mana saja yang bernilai nol atau kosong dan mengetahui tipe masing-masing atribut. Nah, diketahui di sini tidak ada yang nol. Nah, kemudian saya lakukan untuk melihat distribusi dari kelasnya. Atau dalam hal ini adalah diagnosisnya, yaitu M dan B, atau Maignan dan Benny. Di mana Benny itu terdiri dari 357 dan Maignan 212. Nah, jika ditampilkan dalam visualisasinya seperti ini, saya menampilkannya dengan menggunakan library Matplotlib. Yang didapatkan kesimpulan dari data tersebut setelah melihat informasi, data yang telah diunduh diketahui bahwa data tersebut sama dengan informasi yang disebutkan, yaitu memiliki 32 atribut. Nah, ini saya ambil dari informasi yang sudah saya unduh dari situs UCI. Kemudian terdapat dua buah atribut utama yaitu kelas Malignan dan Benny. Kemudian yang ketiga adalah memvalidasi data, di mana yang saya lakukan pertama kali adalah melihat korelasi dari data tersebut. Nah, ini jika tidak mendekati satu, maka korelasinya akan lebih atau kurang bagus. Nanti dilihat dari visualisasinya, korelasi ID dengan atribut lainnya itu kurang bagus, nilai kurang bagus. Kemudian saya lakukan penghapusan untuk atribut ID. Mengecek kembali, menampilkannya dengan DF untuk menampilkan 5 teratas dan 5 terbawah atau 5 head dan tail. Kemudian mengecek kelengkapan data dengan melihat jumlah data yang kosong, ternyata hasilnya tidak ada. Nah, berdasarkan informasi data yang telah dilakukan validasi tersebut untuk menentukan atribut yang digunakan, diketahui bahwa tidak ada data yang nol atau kosong, bernilai kosong. Maka dari itu, pengolahan data akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu tahap keempat, di mana menentukan objek data yang sudah dilakukan sebelumnya.
karena telah ada pada informasi data tersebut, yaitu untuk kelas atau atribut diagnosis, yaitu M dan B. Kemudian tahap kelima adalah membersihkan data, di mana diketahui sebelumnya juga tidak ada missing value atau nilai yang kosong pada setiap atribut. Kemudian melihat ukuran baris untuk mengecek kembali apakah sudah tersedia secara lengkap untuk ukuran melihat ukuran dari baris dan kolom data frame tersebut dengan menggunakan df.shape. Kemudian setelah itu menghapus data yang memiliki duplikasi. Nah, itu dilihat kembali ternyata tidak ada yang data yang bernilai duplikasi tersebut. Diketahui dari informasi data yang ada bahwa tidak adanya missing value dan duplikasi seperti itu. Kemudian dilanjutkan ke tahap ke-6 yaitu mengkonstruksi data. Di mana saya lakukan pertama kali adalah mengecek fitur ataupun seperti informasi daripada data tersebut setelah dilakukannya pembersihan data dengan melakukan df.info. Lihat apakah terdapat data yang perlu diperbaiki kembali. Nah, di sini saya membagi data menjadi data training dan data testing. Di mana X itu tanpa adanya atribut kelas. Nah, untuk gate-nya itu adalah atribut kelas tersebut. Saya cek untuk uh, atribut kelasnya, dan itu sudah memang tidak ada atribut kelas. Kemudian untuk Y-nya hanya atribut kelas saja. Nah, setelah dilakukan pembagian, saya lakukan splitting validation dengan menggunakan perbandingan 70% dan 30% dengan menggunakan trend test split. Seperti ini. Dibagi dengan 70% dan 30% sesuai dengan split validation berdasarkan trend test split validation. Seperti itu. Untuk tahap selanjutnya yang ketujuh adalah menentukan label data di mana sebelumnya juga sudah diketahui bahwa label data tersebut adalah kelas daripada nilai Y seperti itu. Kemudian yang kedelapan adalah membangun model di mana di sini saya menggunakan algoritma decision tree classifier. Yang saya lakukan pertama kali adalah memodelkannya dengan algoritma tersebut menggunakan pipeline. Menyiapkan parameter yang digunakan. Nah, di sini saya menggunakan data original, kemudian data normalisasi, kemudian data original dengan PCA dan data normalisasi dengan PCA, guna mengetahui pemodelan dengan data mana yang lebih baik untuk dijadikan nantinya sebagai model daripada data tersebut. Seperti itu. Untuk data original, ini di mana saya menemukan base estimatornya juga. Data normalisasi sama, hanya saja dilakukan normalisasi data untuk nilai X menggunakan standar scalar. Untuk PCS sendiri, di sini saya menemukan random stat 17 sesuai dengan random stat sebelumnya. Di sini saya juga membagi menjadi 11 PCA.
Kemudian untuk data normalisasi PCA sama dengan data original PCA. Saya memilih 11 PCA saja dengan random state yang sama seperti sebelumnya. Kemudian setelah dilakukannya modelisasi dari berbagai data tersebut, saya juga melakukan evaluasi untuk masing-masing data, di mana saya mengevaluasinya berdasarkan akurasi, kemudian precision score, dan recall score. Seperti ini hingga didapatkan nilai akurasi dari masing-masing data tersebut yang dilakukan pemodel. Nah, untuk evaluasinya saya menggunakan confusion matrix, di mana dapat dilihat seperti berikut ini. Untuk confusion matrix data original, saya menampilkan visualisasinya menggunakan Seaborn, kemudian Matplotlib, menampilkannya. Data original didapatkan 96% jika dibaca berdasarkan persentasenya, dan kemudian hingga didapatkan perbandingan akurasinya seperti berikut ini. Untuk training akurasi dengan nilai tertingginya adalah dengan menggunakan data normalisasi dengan PCA. Dan untuk akurasi tesnya yang tertinggi adalah data original dan data normalisasi. Dapat dilihat untuk perbandingannya sebagai berikut. Dari hasil perbandingan akurasi di atas, diketahui bahwa dengan menggunakan decision tree, data normalisasi dengan PCA yang sudah ditambahkan parameter sebelumnya, menjadi model terbaik untuk training data dengan perolehan 0,97989 atau 98%. Dan angka ini cukup mendekati pada 100%. Jadi, baik untuk menggunakan model training. Dan untuk data testing yaitu decision tree data original. Dengan akurasi 0,935673 atau 94%. Ini nilai terbaik daripada model-model yang telah dilakukan sebelumnya. Seperti itu. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan untuk pengerjaan asesmen saya terkait data scientist. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.